Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kemarin masih ada yang ketinggalan materi bermain dengan fokus dan bermain dengan depth of field ini ya. Ini aku rekamin sedikit, mudah-mudahan membantu. Jadi kalau salah satu hal yang sangat penting ya di dalam memotret, terutama motret makanan, nggak semua, nggak harus motret makanan sih, semuanya juga gitu, itu adalah menempatkan fokus di tempat yang benar. Sepertinya sih sederhana ya, sekarang kalau mau fokus udah tinggal di tab gitu, di mirrorless, terus di DSLR yang baru-baru juga udah tinggal di tab gitu. Tapi kenyataannya masih banyak gitu yang foto-fotonya fokusnya nggak tepat di point of interestnya, di titik perhatiannya gitu. Sepertinya mungkin ketika motret pasrah aja dengan ininya kamera ya, settingannya kamera, ngambil fokusnya di mana gitu, pasrah aja jadinya. Terus yang penting kelihatannya tajam kecil karena kan ngelihatnya terus di foto gitu. Padahal itu sangat penting di mana fokusnya jatuh. Kalau dia salah maka nggak berhasil, gagal ya ininya menyampaikan pesannya gitu. Nah, jadi ketika mata manusia ngelihat satu foto, itu selayaknya dia langsung melihat titik perhatiannya, point of interestnya, POI-nya, dia langsung matanya langsung jatuh ke situ, nggak jatuh kemana-mana dulu gitu, karena itu penting. POI itu tidak tercuri perhatiannya oleh elemen yang lain gitu. Dia langsung jatuh ke POI, lalu dan POI itu sudah harus fokus gitu. Jangan sampai begitu mata manusia ngelihat, komposisinya udah enak, matanya langsung jatuh ke POI, POI-nya nggak fokus gitu. Dia harus nyari dulu nih sebelah mana sih yang fokus, sebenarnya mana sih yang mau difoto gitu ya. Nah itu bukan gagal sih ya, nggak nyaman dilihatnya, dan uh, apa namanya, penyampaian pesannya juga nggak berhasil gitu ya. Contohnya kayak gini, ini fokus yang meleset ke latar belakang ya, dia tajam di latar belakangnya dan harusnya dia jatuhnya di depan. Nah, sebelahnya ini adalah fokus yang tepat pada POI-nya. Dengan asumsi POI yang diinginkan adalah memang tomat yang di depan. Kecuali kalau memang kepingin tomat ini menjadi foreground. Nah, kalau dia menjadi foreground, maka komposisinya nggak bisa seperti ini, karena kalau seperti ini dia malah dia menjadi utama banget ya, harusnya segini gitu di crop. Nah, kalau kelihatan komposisi seperti ini, tentu POI-nya di tomat yang di depan, maka fokusnya harus tepat yang di depan. Ini contoh ya, memang saya bikin sengaja ya. Ada satu kasus yang di sini penting banget kalau fokusnya tuh tepat ya, yaitu motret teh hijau. Teh hijau itu kan sangat bening ya, sangat bening. Nah, ada nih, saya yang foto yang saya inginkan yang sebelah kanan ya, karena yang saya ingin adalah dia menangkap kejernihan air tehnya gitu. Untuk menangkap kejernihan air tehnya, jadi kelihatannya seger gitu ya, seger dan light gitu, sangat refreshing. Itu maka fokusnya harus jatuh di dasar gelas. Yaitu artinya sudah berlapis, udah malah dia ketemu permukaan air yang memantulkan cahaya, dia harus ke dalam lagi dan harus fokus di dasar gelas ya. Apalagi kalau wadahnya kayak gini nih, yang bening-bening gini, alasnya bening pula, saucernya ya. Memang challenging gitu, keadaan kayak gini nih harus ngambil fotonya berkali-kali. Ini foto jadul banget ya, maaf kalau masih miring-miring gitu. Jadul, ini pakai pocket. Nah, ini contohnya fokusnya dapet di dasar gelas. Tapi yang sebelah kiri nih enggak, nih buat saya nih foto gagal ya, buat saya foto gagal karena bukan seperti ini yang saya maksudkan. Ini fokusnya jatuhnya di bibir gelas. Tehnya tetap bisa terlihat gitu dan tetap bagus, tapi tentu nggak berhasil membahasakan apa yang message yang ingin saya sampaikan gitu kan ya, gitu. Jadi bukannya salah mutlak gitu, tapi tergantung bagaimana fotografernya tuh mau nyampein apa sebenarnya. Nah, itulah salah satu contohnya bahwa fokus itu penting, jatuhnya di mana fokus itu penting. Nah, kalau kita memang mau memaksudkan seperti ini ya nggak masalah juga ya, terserah fotografernya. Barangkali di sini mau ada
cookies ditaruh di bibir gelasnya, atau mau ada sendok cantik, ada madunya misalkan, ya itu boleh-boleh aja. Tapi dalam hal ini yang saya mau adalah yang ini, yang sebelah kanan, ketika fokusnya tepat di dasar gelas, sehingga kejernihan dan kesegaran refreshing efeknya dari teh hijau itu tertangkap dengan baik gitu ya. Itu pentingnya kita memperhatikan di mana fokus itu jatuh. Itu yang saya maksud dengan bermain dengan fokus. Fokus tuh kita yang kendalikan gitu. Kemudian selanjutnya adalah bermain dengan depth of field. Depth of field itu ruang tajam di dalam foto. Ini contoh aja, ini depth of field-nya sempit, jadi dia hanya ada di bagian sini aja, selebihnya dia sudah blur karena ini pakai aperture-nya memang kecil, lebar sekali, angka kecil. Kemudian ini yang depth of field-nya luas ya, dia sampai ke belakang tetap tajam gitu. Jadi jangan salah, depth of field itu bukan bokeh gitu, dan depth of field itu bukan sebuah kategori foto gitu ya. Dia adalah sebuah elemen, dia adalah ruang tajam di dalam foto gitu. Nah, gimana cara mengendalikannya? Ini depth of field ini dipengaruhi oleh jarak dari benda ke lensa, kemudian dipengaruhi oleh panjang lensa, dan dipengaruhi oleh aperture ya. Ini contoh yang dimana depth of field-nya terlihat berubah ketika jarak dari benda ke lensa itu berubah ya. Ini jaraknya segini, maka dia tajam segini gitu ya. Kemudian ketika sayanya mendekat bersama lensanya, maka yang depth of field-nya makin sempit gitu. Jadi belakangnya semakin blur gitu. Biasanya bahasa awam tuh gitu, belakangnya semakin blur, itu dove-nya semakin sempit. Semakin saya maju lagi, belakang semakin blur lagi, dan ini semakin sempit lagi karena di bagian punggungnya si paprika ini sudah blur, sementara di sini punggungnya paprika masih tajam ya. Jadi benar-benar yang paling deket ini dia tajamnya hanya segini aja. Di sini aja nih yang lekukan ini dia udah blur. Sementara di sini mungkin masih ya, sebelah sini masih tajam, seperti itu. Jadi makin kita dekat dia akan semakin sempit dove-nya. Lalu dipengaruhi oleh jarak juga, salah satunya adalah bisa kita buktikan kalau background-nya kita jauhin gitu. Background-nya semakin dijauhin akan semakin blur karena dia semakin keluar dari ruang tajamnya, semakin keluar dari dove-nya gitu ya. Oke. Ini sebelum background-nya dijauhkan, ini setelah background-nya dijauhkan. Ini sih tips ya, tips aja. Kalau mau efeknya lebih blur lagi, dijauhin background-nya. Kemudian juga yang mempengaruhi dove itu adalah panjang lensa. Ini panjang lensa 35 mili, kita lihat dia tajamnya segini. Lensanya memendek 50 mili, dia kita lihat tajamnya semakin menyempit ya, semakin menyempit, walaupun belum kelihatan terlalu drastis, tapi kita bisa lihat background-nya semakin blur. Kemudian lensanya makin panjang, dia makin sempit lagi ya, kita lihat background belakangnya tuh semakin blur aja, tetap walaupun nggak pindah ya, sebenarnya letaknya di situ-situ aja gitu. Tapi ini dia dove-nya akan semakin sempit. Nah, nggak cuma panjang lensa itu, kalau saya mau singgung sedikit mengenai hal lain selain dove, dia nggak cuma mempersempit dove semakin panjang, tapi juga kita lihat perspektifnya beda ya. Di lensa 35 ini perspektifnya seperti ini nih, distorsinya besar sekali. Jadi ini si garis talenannya kita lihat benar-benar mengecil ke belakang dengan drastis, dan si keranjang di belakangnya ini terlihat jauh gitu. Sementara kalau lensanya kita pendekin, maksudnya kita pakai lensa yang lebih pendek, maka garis ini menjadi melurus ya, menjadi semakin lurus, nggak terlalu distorsi. Jadi distorsi berkurang gitu, dan keranjang yang di belakang itu terlihat mendekat, padahal dia di situ-situ aja gitu, tapi dia terlihatnya kayaknya lebih dekat. Semakin panjang lagi, garisnya itu semakin lurus lagi gitu, semakin lurus lagi. Di sisi yang ini bahkan dia mencapai lurus gitu, hampir nyaris lurus gitu. Sementara background-nya itu juga semakin kelihatan mendekat gitu ya. Ini sayangnya ganti objek sih ya, nggak bisa tepat gitu, tapi dia terlihat semakin mendekat. Jadi itu efeknya selain dove-nya yang semakin sempit gitu. Selain itu, dove juga dipengaruhi oleh aperture. Ini udah dibahas di awal kursus, di awal materi ya. Ini f1,4 sampai f5,6 bisa kita bedakan.
bedanya pertambahannya per stop ya, per stopnya 1 stop 2 stop gitu, anggap aja ini 4 stop lah gitu. Semakin lebar atau semakin kecil angkanya, dia semakin sempit dove-nya, semakin kecil, semakin sempit lubang aperture-nya atau semakin besar angkanya, dia semakin luas ruang tajamnya ya. Nah, ini kalau di dalam aplikasinya ketika kita motret, contohnya kayak gini gitu. Ini adalah foto lama yang zaman dulu itu, jadi kalau mau foto makanan tuh juga dipengaruhi dengan tren ya gitu, dengan tren. Jadi kalau ini trennya zaman dulu nih, dove-nya tuh sempit-sempit banget gitu. Bahkan kadang-kadang cuma cookies ujungnya doang ya, setengah badan cookiesnya tuh udah blur semua gitu. Itu dulu tuh ngetren banget. Ngetren banget gitu dan ini lagi happeningnya gitu ya. Jadi saya cuman fokusin di ujung lidah kucing ini. Memang saya sengaja gitu, emang sengaja selebihnya tuh blur gitu. Cuma di ujungnya ini. Nah, itu kita emang sengaja kita maunya seperti itu gitu ya, mengikuti tren. Beda dengan foto yang ini. Ini waktu ini ditata seperti ini, saya fokusin ke cookies-cookies yang di bawah. Nah, ternyata yang di atas garpu ini dia menjadi blur, walaupun sedikit ya, tapi blur. Nah, saya kepingin semuanya yang di depan sini, termasuk yang di atas garpu, itu maunya tajam. Nah, kemudian saya iniin, kecilin, atau naikkan angkanya, angka aperture, supaya ini yang di atas garpu juga tajam, gitu. Jadi dia menjadi lebih luas dove-nya. Nanti yang belakang oke, nggak apa-apa blur. Gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga seperti itu ketika lagi motret tuh aware gitu. Ini dove-nya sebesar mana, tajamnya tuh seluas mana, sesempit mana gitu. Karena nanti kalau udah jadi kan males motret lagi. Wah, ini harusnya ini nih gitu, harusnya sebelah sini ikut tajam atau sebelah sini harusnya blur gitu, harusnya jangan terlalu ini. Karena sekarang trennya nggak seperti yang foto yang kiri ini ya, trennya sekarang semua agak tajam justru gitu. Bahkan kalau flat lay kan harus tajam semua gitu ya, kecuali yang beda-beda tinggi gitu. Uh, Seperti itu. Nah, kalau kalau kita bisa mengendalikan dove ini, maka enak sekali gitu. Kita punya banyak alternatif foto dan kita bisa bebas gitu membahasakan sebuah message gitu kepada di dalam foto kita. Kayaknya gitu, mudah-mudahan ini selanjutnya kayaknya udah ya, ini udah masuk basic equipment. Mudah-mudahan bisa menjelaskan materi ini. Kalau ada yang mau ditanyain silakan ya, kita bahas sama-sama di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam.